Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahri Ramadan dengan NIM 24123323 dari kelas SI04. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari beberapa video-video sebelumnya ya di matkul Bahasa Pemrograman 2 dengan dosen Pak Arif Nur Rahman. Oke, langsung saja. Mungkin videonya nggak terlalu panjang ya, karena ini penjelasannya menurut pemahaman saya yang saya dapatkan selama mengerjakan ini. Oke, mari kita langsung saja. Oke, jadi selama beberapa minggu kemarin tuh saya ngerjain apa aja sih gitu. Nah, kali ini tuh kita akan mengedit dari isi materi dan pengumuman. Kalau kemarin kan masih kayak kita nginputinnya tuh di bagian ini ya, di dalam Android Studionya gitu. Nah, gimana caranya biar mereka itu nginputinnya tuh dinamis gitu. Jadi kita nginputnya tuh di luar dari ini gitu. Nah, caranya tentunya kalian harus punya sum control panel dulu ya. Nah, pastikan Apache dan MySQL-nya bisa nyala, bisa di start. Nah, itu dia. Oke, saya lanjutkan. Kak, mari kita buka pengumuman dulu. Nah, di pengumuman ini udah ada jelas ya jadwal UTS, jadwal pembayaran SPP, acara gelar karya, bla 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 dan segala macam. Oke. Nah, ini kita nginputinnya di mana sih? Kok di sini itu kok bentar, sorry di pengumuman. Nah, di sini tuh padahal nggak ada loh. Di mana nginputinnya? Di sini. Saya ganti dulu. Nah, di sini kita nginputin datanya di sini ya teman-teman ya. Tadi pengumuman. Nah, di sini nih pengumumannya. Misal nih, saya edit nih, aneh edit nih. Jadwal UAS. Jadwal UAS tanggal berapa nih? Oh, inilah tanggal segini. Oke, mari kita go. Oke, di sini tulisannya udah saya ganti ya, jadwal UAS Ganjil 2024 tanggalnya 11 November. Oke, mari kita cek di bagian sini. Di sini belum berubah ya, di sini belum berubah. Nah, berubahnya pas kita back, masuk lagi. Boom. Udah ada. Oh ya, perlu saya tekanin juga bahwa kalian sebelum mengedit itu tadi, mengedit database-nya itu, kalian juga harus mempunyai ini. Sebentar, mana ya, kok tidak mau di display ini. Nah, ini dia. Kalian harus punya Visual Code dengan yang berisi dengan 3 file PHP ini. Yang pertama koneksi, yang kedua materi tampil di sini, dan yang ketiga pengumuman tampil. Nah, di sini tuh adalah kalian untuk menampilkan data-data yang udah kalian input di PHP MyAdmin tadi ke aplikasinya, sekaligus membuat kode. Loh, kode apa? Kenapa kita membuat kode? Nah, gini, yang namanya suatu aplikasi itu kita kan nggak mau ya ada pihak-pihak yang tidak berwenang mengakses data-data kita gitu kan. Nah, jadi kita ngebuat datanya ada di bagian Visual Code ini, di materi tampil dan pengumuman tampil, agar tidak di tidak diselewengkan gitu. Misal pengumumannya awalnya pengumuman kuliah, tahunnya jadi pengumuman apa gitu ya kan. Kan nggak ini ya, kan nggak etis banget gitu loh. Oke, kita saya hide dulu. Oh, maaf, masih belum kelihatan ya. Nah, ini nih, kurang lebih seperti ini untuk isinya. Kodenya ada di sini, include koneksi dan segala macam, dan lain-lain. Oke, lanjut ke mana tadi? Oke, ya di sini. Mungkin kalian bingung, gimana sih kalau misalnya orang-orang tidak berwenang yang nggak mempunyai kode itu tuh mengakses data kita gitu? Oke, akan saya tunjukin. Nah, untuk menunjukkan ini kalian harus punya ini dulu ya. Di Chrome kalian itu harus ada talent API tester. Nah, ini kalau kalian mau punya kodenya nih, kalau kalian send, keluar nanti datanya. Data dari semua ini, dari semua database, dari semua data yang kalian udah inputin gitu.
Nah, tapi kalau kalian nggak punya kodenya, boom, hasilnya akan seperti ini. Walaupun kalian akses di sini juga sama aja. Nih, mau saya reload, mau saya refresh berkali-kali, sama aja, gitu. Jadi kalian untuk mengakses ini ya, kalian itu memerlukan kode agar kalian bisa apa? Memiliki akses untuk melihat dari database ini, seperti itu. Kan ya kali kan ibaratnya ada pihak berwenang yang apa? Tiba-tiba memasukkan pengumuman yang tidak jelas di aplikasi kalian. Wah, itu nggak ini bang sih, nggak enak banget sih jujur aja. Oh ya, satu hal lagi, di bagian URL ini kalian harus mencari IP. Nah, IP-nya ini nyari dari mana sih? Soalnya IP dari setiap device itu beda-beda teman-teman. Nah, cara tahunya gimana? Kalau bagian mungkin yang masih terlalu apa, bukan terlalu, masih agak awam mengenai teknologi seperti ini, kalian bisa ke Windows, terus ketik command prompt. Nah, di bagian command prompt itu kalian tinggal ketik ipconfig. Nah, di bagian ipconfig nanti ada tulisannya IPv4 kalau nggak salah, IPv4 address. Nah, itu IP dari device kalian. Kurang lebih seperti itu. Soalnya tiap device itu IP-nya beda-beda gitu, nggak bisa samain. Jadi di videonya Pak Arif itu kan IP-nya demikian. Nah, kalau kalian bener-bener full ngikut dari situ tanpa melihat IP dari device kalian sendiri, biasanya datanya nggak bakal muncul. Malah kalau nggak salah biasanya tuh di bagian pengumuman nanti atau di bagian materi nanti itu gambarnya tuh putih, nggak ada apa-apa gitu. Oke, di bagian pengumuman ini tadi udah, bagian materi kurang lebih sama. Padahal kita nggak, kalau dari beberapa video kemarin itu kan kita perlu ngimputinnya di sini ya, ngimputin datanya gitu. Tapi kan nanti kalau misalnya udah ada tambahan-tambahan dan segala macam ya, pokoknya tambahan-tambahan apalah istilahnya, nanti kan data kalian itu di sini bakal makin banyak ya. Nah, biar enak gitu kan, biar enak ngimputin datanya, kalian upload datanya itu lewat phpMyAdmin gitu kurang lebih. Oke, videonya kurang lebih seperti itu. Jika penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan karena ini karena ini saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Baik ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.